kerupuknya gak ngembang, susah dijual. Mudah-mudahan cing-cing aya milik, gengkena dina geus teu aya aki. Bukan hal yang sulit bagi Sandi untuk bangun sepagi ini. Sebelum pagi menyingsing, bocah kelas 4 SDN Arjasari Banjaran, Jawa Barat harus mengejar waktu berkutit di dapur sederhananya. Ya, Sandi harus menggoreng kerupuk mie untuk ia jual sepulang sekolah nanti. Panasnya api tungku dan abu yang kadang membuat mata pedih menjadi teman Sandi memulai hari. Sandi, susah nggak masak kerupuk mie? Susah teh. Kenapa susahnya, Sandi? Susahnya asapnya kena mata, pedih. Kadang-kadang kerupuknya gak ngembang, susah dijual. Untuk anak seusia Sandi, memang tidak mudah bekerja dengan api. Namun hanya inilah warisan sang nenek yang bisa Sandi lakukan saat ini. Dan ternyata Sandi memang pandai mengolah kerupuk mie dengan sempurna. Kerupuk mie yang ia sangrai bisa mengembang dengan baik. Ya, semoga saja kerupuk mie ini akan laku terjual. Di rumah ini, Sandi tinggal bersama kakek dan neneknya yang sudah tua renta. Sudah hampir setahun lamanya, bapak dan ibu Sandi tidak pulang mengunjungi. Saat Sandi terus menanyakan keberadaannya, kakek dan nenek hanya berkata mereka bekerja di luar kota dan nanti akan pulang kembali. Tentu sedih jika Sandi mendengarnya. Karena hingga kini mereka tak kunjung tiba. Kerinduan akan hadirnya ibu dan bapak sepertinya harus ia pendam lama. Namun Sandi mensyukuri apa adanya kini. Karena saat ini ada yang lebih penting yang harus ia jaga. Merekalah kakek dan nenek. Kakek dan nenek adalah segalanya bagi Sandi. Bahkan di waktu tuanya kini, mereka masih memberikan tenaganya untuk Sandi. Seperti saat ini, nenek yang selalu membantu Sandi di dapur. Mengajari Sandi membuat adonan mie kerupuk hingga jadi. Istirahat sepulang sekolah mungkin tidak pernah ada dalam catatan Sandi, sekalipun bermain bersama teman-temannya. Ya, Sandi harus berbesar hati meninggalkan kesenangannya untuk berjualan kerupuk mie buatannya tadi pagi. Karena kalau tidak berjualan, tentu tidak ada makanan yang bisa dimakan Sandi, kakek dan nenek. Dari satu rumah ke rumah lainnya, Sandi menjajakan kerupuk mie buatannya. Sandi terus berjalan dengan sabar dan tegar, berharap keberuntungan akan hadir untuknya, seperti hari-hari baik kemarin. Tak ada lagi rasa malu dalam diri Sandi. Apalagi jika Sandi berjalan bertemu dengan teman-teman sebayanya.
Yang terpenting, kerupuk mie-nya laku dan rupiah mengganti lelahnya ini. Awas Sandi! Astagfirullahaladzim! Sandi, kamu kenapa? Ya ampun, kerupuknya hancur. Sandi, kamu sakit ya? Mas, gimana sih mas? Kok naik motornya sambil main handphone sih mas? Ya, ini ada Asia penting, Pak. Sandi, kamu nggak apa-apa Sandi? Mas, ini gimana mas pertanggung jawabannya? Apa? Ada mau uang saya, Mbak. Loh, ini kan kerupuknya jadi nggak bisa dijual, jadi Ini saya rugi dari dong. buru-buru, Mbak. Awas Sandi! Astagfirullahaladzim! Sandi, kamu kenapa? Ya ampun, kerupuknya hancur. Sandi, kamu sakit ya? Mas, gimana sih mas? Kok naik motornya sambil main handphone sih mas? Ya, ini ada Asia penting, Mbak. Sandi, kamu nggak apa-apa Sandi? Mas, ini gimana mas pertanggung jawabannya? Apa? Ada mau uang saya, Mbak. Loh, ini kan kerupuknya jadi nggak bisa dijual, jadi Ini saya rugi dari dong. buru-buru, Mbak. Ada Asia penting dari Mbak. Itu sekarang gimana? Ini sekarang anaknya juga sakit, nggak mau diobatin gimana? Buru-buru, Mbak. Ada penting, Mbak. Inilah yang kadang menjadi ketakutan Sandi jika berjualan di jalan. Namun tidak mungkin ia harus menghindar pintu rezeki. Karena Sandi tak pernah tahu di mana pembeli yang mendekat dan menginginkan kerupuk mie-nya. Karena itulah Sandi harus berjalan jauh. Sandi, kamu masih bisa jualan kok. Ini kerupuknya nggak semuanya pecah. Yuk, kita coba jual dulu yuk ke pasar yuk. Untunglah masih ada kerupuk yang bisa Sandi jajakan. Sekalipun Sandi harus menjualnya lebih murah. Ya, karena tertabrak motor tadi, semua kerupuk dalam bungkusan tidak dalam keadaan utuh. Besar teh. Lah, nah kerupuknya bubuk ya. Cibebet teh. Oh, sama cios meserna. Bubuk. Nun atuh. Nun. Ya Allah, bukan ini mau kami. Kami tahu, kami hanya umat-Mu yang hina dina. Kerupuk mie. Tapi berilah Sandi sedikit kekuatan agar Sandi dapat menghadapi semua cobaan yang kami yakin semua adalah kasih sayang-Mu. Sabar ya Sandi. Dan kunaon kerupuk jualan murah? Sabar rubuk. Daripada terpayu. Ratus. Banyaknya rupiah dalam kantong hari ini bukanlah jumlah yang Sandi harapkan. Meski begitu, Sandi tetap bersyukur. Setidaknya masih ada rupiah yang bisa ia bawa pulang. Semoga saja hasil yang sedikit ini cukup untuk membeli makanan untuk kakek dan nenek di rumah. Kunaon mah si Abah teh mah? Panas tiri sareng sesek engap. Sareng engap. Panyawata teh engap sareng goh-goy. Terus langkung 3 tahun. Terus lami pisan.
Datar jempe samungi bugo kitu hahargungan. Bahan tuh berobat. Dalim dijek si aki-aki mah. Kakek Sandi sudah lama menderita sesak napas. Dan inilah yang sering menjadi beban hidup Sandi dikala kambuh sakit kakek. Sandi ingin membawa kakek berobat. Tapi uang hasil Sandi berjualan kerupuk mie tak pernah ada lebih. Jangankan untuk pergi ke dokter, untuk makan pun hanya menu sederhana yang mampu Sandi belikan. Dalam ratap, Sandi hanya bisa berdoa semoga kakek diberi kesembuhan dan sehat. Bagi nenek, kakek adalah teman setia dalam hidupnya. Selama nenek hidup, nenek rela merawat kakek. Baginya, ini adalah beban terindah untuk seseorang yang sangat ia kasihi. Bermain bola bersama teman-teman adalah mimpi indah bagi Sandi. Ya, karena untuk mendapatkan waktu kosong teramat jarang. Tapi jikalau ada waktu seperti ini, sepuasnya lah Sandi meluapkan segala keceriaan dan kebahagiaannya di lapangan hijau ini. Sani! Sani! Itu suara nenek. Hentak Sandi pun segera bergegas mendekati nenek. Seakan tahu maksud neneknya memanggil. Dan benar saja, nenek memberitakan jika kakek kambuh. Dengan sigap, Sandi pun segera mencari obat. Namun bukan pergi ke apotik atau ke rumah sakit. Sandi mencari daun sirsak yang akan menjadi obatnya kakek. Air rebusan daun sirsak dipercaya dapat mengobati penyakit panas dan sesak napas. Semoga saja kakek bisa bertahan. Maafkan Sandi, kek. Hanya ini yang bisa Sandi lakukan. Sandi, ada kasih aki. Mun si aki, ada kasih aki terus tidak mau wae. Sandi kira tinggal di usaha. Luka. Merawat kakek dan nenek adalah keindahan dalam hidup Sandi. Sandi selalu bersyukur akan waktu yang diberikannya. Dengan air daun sirsak ini, semoga kakek cepat pulih. Ki, aki sering dipasihan obatku Sandi. Apa bete di pasian kujang Sandi dek usaha atau aki teh gaduh deui cuy wati anu nyaheun. Kaki teh bidang usaha sampai serge diserenkeun. Mudah-mudahan cing-cing aya milik. Engke-engkena dina geus teh aya aki. Keberadaan kakek memang menjadi pengganti sosok bapak yang dirindukan Sandi. Ya, kakek selalu menyanyikan lagu berisi harapan dan kasih sayang untuk cucunya yang sangat ia sayangi. Nereng nengkung, gera gede, gera jangkung, gera milah. Barang bere ka inung. Kamu. Hari pun berganti, dan seperti biasa, nenek mengisi harinya bekerja membersihkan kebun milik tetangga yang tak jauh dari rumah. Sebenarnya, tak tega Sandi harus membiarkan nenek masih bekerja di usianya kini. Namun nenek terkadang memaksa, dan Sandi pun tidak bisa berbuat apa-apa. Selain berjualan kerupuk mie, rupanya Sandi juga bekerja di tempat pembuatan kerupuk dekat dengan rumahnya. Hal ini dilakukan Sandi untuk menambah penghasilan sehari-hari.
Entah apa yang ada di pikiran anak 10 tahun ini. Perawakannya kecil, namun memiliki pemikiran yang sangat dewasa. Sebenarnya sang pemilik tidak menginginkan Sandi untuk bekerja. Namun Sandi terus memaksa dan memohon agar ia bekerja. Sikap Sandi yang sopan membuat banyak orang akhirnya suka dan percaya padanya. Tugas Sandi di tempat ini hanya membolak-balikan kerupuk mie yang sedang dijemur. Memang bukan hal yang sulit, tapi jika kerupuk yang dijemur berjumlah banyak, tentu lelah pun akan dihadapi Sandi. Letih memang tidak bisa disembunyikan Sandi, tapi untunglah sang pemilik tidak memarahinya. Iya upahnya seminggu. Sandi nuhun ya Bapak di bantuan gawe itulah. Nuhun atunya. Ya. Ya, inilah upah yang bisa didapat Sandi dari sang pemilik. Upah dengan kerupuk mie ini tentu menjadi tugas lain bagi Sandi. Karena tidak mungkin ia memakan habis kerupuknya bersama kakek dan nenek di rumah. Karenanya ini harus ia jual. Waktu luang yang Sandi miliki pun tidak disia-siakannya. Saat hari libur, ia biasa pergi ke sawah untuk mencari tutut sebagai menu makan. Tidak nampak di wajah Sandi akan derita menerpa. Sandi hanyalah bocah seperti anak-anak lainnya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Dengan cekatan, Sandi mencari dan mengumpulkan tutut yang didapatnya. Sandi bersyukur berada di tempat yang subur dan kaya akan alamnya. Kanggo tuang ini jeung aki sareng abi. Soalna bapa mama teu aya duka ka mana nu mirari mam kanggo aki kanggo nini abi. Perhatian Sandi terhadap kakek dan nenek memang tanpa batas. Apapun keinginan mereka, Sandi coba untuk mewujudkannya. Sekalipun menu makan di rumah, ia coba untuk selalu berbeda. Bapak menunggu hati saya kan rezeki. Tutera, anak kita meninggal, saya batur deui. Mun teu aya aki, ini anak kita meninggal. Semoga aki cing panjang umurnya jeung ini ame abe aya batur. Dalam gelap malam, kehangatan pun selalu mereka ciptakan dalam istananya. Belayan manja di antara mereka adalah kebahagiaan yang sempurna. Tidak perlu hadir layar kaca ataupun radio sebagai penghiburnya, karena ini sudah cukup buat mereka. Dalam sujudnya, sang